Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Sungguh besar pemeliharaan dan kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan pagi ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara dan Engkau mengajari kembali kami Tuhan, untuk kami boleh taat sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita melanjutkan yang hari kemarin. Tema kita yaitu Tuhan kasihanilah aku. Markus 10 ayat 51 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, kemarin kita telah membahas bagian pertama, bagaimana Kristus datang untuk memberikan anugerah kepada kita yang membutuhkan pertolongan. Hari ini hal yang kedua yang kita dapatkan dari kisah Bartimius ialah Kristus datang untuk membuka mata rohani kita yang buta. Saudara, perikop ini tidak hanya berbicara tentang mengubah keterbatasan fisik dari Bartimius dari buta menjadi melek. Yesus hadir di Yeriko bukan hanya untuk menunjukkan supremasinya sebagai Mesias, sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang Yesus lakukan, yaitu untuk menjelaskan tujuan Dia datang ke dalam dunia, yaitu memberikan pengampunan dan keselamatan kepada manusia yang berdosa. Karena segala sesuatu yang tercatat di dalam Injil, termasuk segala mukjizat yang dilakukannya, adalah bagian dalam kerangka kerajaan Allah. Saudara, sekarang mari kita bandingkan ayat 51 yang kita baca dengan ayat 36 di perikop sebelumnya. Di sana kita mendapati pertanyaan yang sama yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Bartimius dan kepada Yohanes dan Yakobus. Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan perikop sebelumnya kita mendapati bahwa Yohanes dan Yakobus meminta kepada Tuhan Yesus untuk diperkenankan duduk dalam kemuliaan nanti di sorga, yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus. Artinya mereka ingin berada dalam posisi yang menyenangkan dan strategis sebagai orang kepercayaan Tuhan Yesus. Saudara, di sini kita melihat bahwa permintaan Yohanes dan Yakobus ini mengungkapkan kebutaan rohani mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka minta, karena mereka hanya memikirkan kesenangan pribadi mereka. Saudara, sekalipun mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus dan sudah 3 tahun hidup dekat dengan Tuhan Yesus dan melihat berbagai mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, namun mereka belum mengerti isi hati Yesus untuk apa Tuhan datang ke dalam dunia. Mata rohani mereka masih tertutup, masih buta, karena yang menjadi faktor dan fokus mereka hanyalah diri mereka sendiri, bukan kepada Kristus. Sehingga kita dapat melihat mereka gagal memahami panggilan mereka menjadi seorang murid Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, panggilan menjadi murid Kristus minimal 3 hal, yaitu diubahkan untuk menjadi serupa Kristus, memiliki komitmen untuk setia dan melayani Kristus, dan serta memiliki tujuan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, bukankah hal yang sama terjadi kepada banyak orang Kristen di zaman ini? Banyak orang Kristen giat di dalam gereja, beribadah, melayani. Sekilas kita melihat mereka adalah orang-orang hidupnya dekat dengan Tuhan dan memiliki kerohanian yang baik, tetapi sesungguhnya mereka masih mengalami kebutaan secara rohani. Saya katakan buta
Karena apa? Karena mereka belum mengerti untuk apa mereka dipanggil menjadi murid Kristus. Karena mereka hanya memandang Yesus sebagai sumber berkat, sumber kesembuhan. Dengan kata lain, mereka hanya memperalat Kristus untuk kepentingan mereka sendiri. Saudara, orang Kristen yang seperti ini, cirinya ialah orang Kristen yang mudah menyerah kepada keadaan, imannya rapuh oleh tantangan. Orang yang seperti ini mudah kecewa kepada Tuhan. Bagi saya, orang yang seperti ini buta secara rohani. Mereka yang datang ke gereja hanya mendengar yang baik untuk telinganya dan menyenangkan hatinya, tetapi bukan mencari pribadi Kristus dan untuk menyembah dan memuliakan namanya. Saudara Bartimius buta secara fisik, namun setelah ia datang kepada Yesus dengan iman yang benar, maka Yesus bukan hanya mencelikkan matanya yang buta, tetapi juga mencelikkan mata rohaninya yang selama ini juga buta. Imannya bukan hanya menyembuhkan, tapi juga menyelamatkannya. Ayat 51 dikatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Setelah ia melihat, ia mengikut Yesus dan menjadi murid Kristus. Saudara, Yesus telah mengubah Bartimius dari seorang pengemis di pinggir jalan menjadi seorang murid Kristus yang mau mengikut Yesus dengan setia. Di sini kita melihat bahwa tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Kita adalah orang yang berdosa, dan Tuhan sudah menyelamatkan kita ketika kita percaya kepada Kristus. Kita yang dulu mati secara rohani, kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan celikkan mata rohani kita yang buta, agar kita mengerti dengan benar nilai hidup yang sesungguhnya yang harus kita cari, sehingga kita menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Sehingga kita mengerti untuk apa kita melayani, untuk apa Tuhan memanggil kita. Karena itu kita perlu datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati kita, mengakui dosa-dosa kita dan berkata, "Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Tuhan datang, dia membuka tangannya lebar-lebar untuk membuka mata rohani manusia yang mengalami kebutaan. Setelah mari kita datang pada Kristus, sumber kehidupan itu. Yesus telah datang untuk memberikan kelegaan kepada kita yang lemah, miskin, dan tak berdaya ini. Namun terlebih lagi, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kehadiranmu ke dalam dunia. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Bahkan terima kasih untuk anugerahmu yang telah membukakan mata rohani kami yang buta. Kau celikan kami. Betapa berharganya Engkau di dalam kehidupan ini. Tuhan, biar kami boleh menggunakan waktu hidup kami dengan bijaksana, mencari Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup dengan kesungguhan hati bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hidup kami sepanjang hari ini kami bawa dan kami serahkan hanya kepadamu. Sungguh kami begitu lemah Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Kami sedang bergumul dengan sakit penyakit kami. Tuhan tolong, biar Tuhan boleh melawat pribadi lepas pribadi. Kami sedang sakit mah Tuhan, jamah kami, sembuhkan kami. Berikan ketenangan dalam pikiran dan hati kami. Kami sedang bergumul Tuhan dengan sakit saraf kejepit kami. Pinggang kami sakit, kaki kami sakit. Tuhan tolong kami, biar Engkau Tuhan yang boleh menjamah dan menyembuhkan kami. Kami Tuhan yang sedang berbaring di rumah sakit, Tuhan juga tolong kami. Engkau boleh melawat kami, menyembuhkan kami melalui obat yang kami minum, biar kuasa-Mu bekerja. Kami Tuhan yang sedang bergumul dengan masalah keluarga kami, Tuhan Kau juga menolong Tuhan, memberikan pemulihan, memberikan kerukunan di dalam keluarga kami. Tuhan tolonglah. Bapa, berkati kami bergumul dengan masalah ekonomi.
Engkau juga campur tangan di dalamnya. Sungguh Tuhan, Engkau melihat segala keperluan kebutuhan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Burung pipit Engkau pelihara Tuhan. Bunga bakung Engkau dandani. Kami percaya kami anak-anak-Mu. Engkau yang akan memelihara, menjaga hidup kami. Tuhan, tolong kami. Kuatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu. Sungguh Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.